الذي بنعمته تتم الصالحات نحمده تعالى ونشكره نحمده على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. Kita melanjutkan kajian kita di kitab Fawaidul Fawaid sampai pada bagian yang keempat. Bagian ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bicara tentang satu hal yang sangat penting bagi manusia, yaitu mengenal Allah. Kita belajar di awal kajian dulu kitab Al-Usul Thalatha, 3 landasan utama. Kita awal-awal ngaji dulu, ngaji ini. Apa itu 3 landasan utama? Berarti belum belajar ya. Salah ngomong saya. Apa jemaah? Apa Bu? 3 landasan utama. Siapa yang tahu? Ini ada hadiahnya nih di depan. Langsung hadiah. Mengenal Allah, mengenal agama Islam dengan dalil, dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafaddali. Emang disediain untuk buat hadiah. Ya, salahnya enggak jawab. Mengenal Allah, mengenal Islam dengan dalil, dan yang ketiga mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah fitnah kubur itu. Apa fitnah kubur lagi? Pertanyaan kuburan. Jadi ketika seorang muslim atau seorang manusia dikubur, lalu para pengantarnya pulang, datanglah 2 orang malaikat yang bertanya, man rabbuk wa ma dinuk wa man hadzal rajulul ladzi bu'itha fik. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa laki-laki yang diutus di tengah-tengah kamu ini. Jadi 3 prinsip itu adalah pertanyaan kuburan. Nah, untuk itu setiap muslim wajib mempelajarinya. Karena ini adalah iman. Ini adalah konsekuensi. Ya. Makanya Imam Ibnu Qayyim di sini berusaha untuk mengurai pada kita bahasan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Dari sisi bagaimana caranya kita mengenal Allah, ya, dengan bahasan-bahasan yang luar biasa. Ya. Kita baca rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hambanya untuk mengenal dirinya, yaitu ma'rifatullah. Inilah tujuan Allah menurunkan Al-Quran, dan inilah tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul. Untuk apa? Mengenalkan kepada umat manusia semua tentang siapa Rabb mereka, siapa zat yang menciptakan mereka,
yang memberikan kebaikan, kenikmatan, rezeki kepada mereka semua. Siapakah dia? Bagaimana caranya kita mengenal Allah? Ibnu Qayyim mengatakan ada dua cara. Yang pertama, dengan memperhatikan hasil-hasil perbuatan Allah. Yang kedua, dengan merenungi dan mentadaburi ayat-ayatnya. Apa yang dimaksud dengan hasil-hasil perbuatan Allah? Perbuatan Allah itu apa? Allah berbuat. Allah berbuat. Berarti apa perbuatan Allah? Mencipta. Itu perbuatan Allah. Perbuatan Allah tadi lagi apa? Mengurusi alam semesta dengan memberikan rezeki, kenikmatan, kebaikan. Ya. Ini adalah perbuatan Allah. Hasil dari perbuatan Allah berarti apa? Lu mampet. Apa? Makhluk. Ciptaannya. Jadi hasil dari perbuatan Allah berarti makhluk-makhluknya di alam semesta ini. Jadi kalau Ibnu Qayyim mengatakan mengenal Allah dengan memperhatikan, merenungi apa? Makhluk-makhluk ciptaan Allah. Kalimat yang sering kita ucapkan apa? Tadabbur alam katanya. Merenungi alam. Apa itu alam? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Apa itu alam? Apa? Apa Mas alam? Angkat tangan. Apa? Apa itu semesta itu? Ya apa seluruhnya ini? Di Rawamangun sini maksudnya seluruh itu. Apa? Apa? Kekuasaan. Apa alam? Selain Allah. Keren itu kalimat itu. Nih pas. Tapi cuma 2 tok habis loh Pak. Gampang pertanyaan itu, tapi hadiahnya dahsyat. Jadi para ulama menafsirkan al-alamin apa? Selain Allah. Kullu ma siwallahi fahuwa alam. Semua selain dari Allah itu adalah alam. Di Al-Fatihah Rabbil alamin. Berarti Allah itu Rabb, pencipta, pengatur, penguasa, al-alamin, sekalian alam. Berarti apa namanya? Hasil dari perbuatan Allah adalah alam. Semuanya. Selain, kalau Anda bilang semuanya bahaya. Bahaya itu kata-kata semuanya ini. Ya, semuanya bahaya. Ya, selain Allah. Nah, kita mengenal Allah dengan cara merenungi, mempelajari, mentadaburi apa yang ada di alam. Ya. Yang kedua, mentadaburi ayat-ayatnya, yaitu apa? Wahyunya. Ya. Ibnu Qayyim selanjutnya bicara tentang bagian pertama, tadabbur alam setelah kita. Cara yang pertama terkait dengan apa yang terlihat, yaitu alam semesta. Tuh. Jadi berkaitan dengan alam semesta. Sedangkan cara yang kedua terkait dengan ayat yang tertulis dan dapat difahami. Berarti apa? Wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Karena para ulama mengatakan wahyu itu ada 2 jamaah.
wahyu itu ada dua. Wahyu langsung dan wahyu tidak langsung. Wahyu langsung apa itu? Al-Quran. Komplit sudah langsung. Wahyu yang tidak langsung apa? Sunnah, hadis. Itu juga wahyu. Apa dasarnya kok sunnah itu wahyu? Wa ma yantiqu 'anil hawa, surat An-Najm itu. Rasulullah tidak bicara dari hawa nafsu. Wahyu juga wahyu, cuman yang membahasakan, yang meredaksionalkan ini siapa? Rasulullah SAW. Makanya sahabat selalu mengatakan seperti Abdullah bin Mas'ud ketika menyebutkan hadis yang berkaitan dengan penciptaan manusia dan takdir, apa? Akhbarana as-sadiqul masduq. As-sadiq artinya siapa? Yang jujur. Al-masduq apa? Apa? Ucapannya yang disampaikan, orangnya jujur, yang disampaikan berarti apa? Bisa dipercaya, telah mengabarkan kepada kita. Jadi kita mengenal Allah dengan dua cara. Merenungi kekuasaan Allah di alam semesta, dan yang kedua adalah apa tadi? Mempelajari Al-Quran dan mempelajari sunnah juga. Rasulullah SAW bersabda, ala wa inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah saya dikaruniai oleh Allah Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran bersamaan. Dikasih Quran dan sesuatu yang semisal dengan Quran, ma'ah, bersamaan, yaitu apa? Sunnah. Jadi berarti tidak boleh seseorang mencukupkan diri dengan Al-Quran saja. Saya nggak mau sunnah, saya nggak mau hadis, karena hadis itu ada yang sahih, ada yang lemah. Sekalian nggak usah deh. Sedangkan Al-Quran pasti benar. Ini kan logika syaitan ini. Sehingga muncullah kelompok-kelompok yang tidak mau dengan hadis. Banyak berkembang, lumayan lah, nggak banyak ya, lumayan lah. Ya di Solo, di Tangerang adalah. Ya. Nggak mungkin dia melakukan itu. Ya, jadi inilah kewajiban kita agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara ma'rifatullah yang pertama disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Ya, sesungguhnya pada ciptaan langit-langit, bumi, perbedaan malam, siang, al-fulk, perahu yang berjalan di lautan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, semua ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Di Ali Imran juga sama 190. Di sana ada ujungnya liulil albab, la ayatin liulil albab. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ya. Coba ciptaan Allah, makhluk Allah yang paling besar apa? Arsy. Kemudian yang kita lihat apa? Langit. Yang kita lihat, ciptaan Allah yang kita lihat, langit. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa tiang yang bisa kalian lihat, dengan warna yang tak pernah pudar.
Ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Belum lagi bumi dengan lautannya, belum lagi bintang-bintang. Subhanallah. Dan masih banyak lagi ayat semacam ini dalam Al-Quran, kata beliau. Bentuk ma'rifah Allah yang kedua disebutkan pada firman-Nya surat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka itu mau memahami Al-Quran? Andai Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti akan terjadi kontradiksi, pertentangan yang luar biasa. Afalam yaddabbarul qaul, tidakkah mereka mau memahami, merenungi al-qaul? Apa al-qaul ini? Al-qaul ini ucapan, perkataan. Yang dimaksud di sini apa? Al-Quran. Berarti Al-Quran ini apa? Al-Quran ini qaul, ucapan Allah. Jadi Al-Quran apa? Ucapan Allah. Dengan huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya, semua ini maknanya, semua ini adalah ucapan Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran ini bukan ucapan Allah, Al-Quran ini adalah ciptaan Allah. Ada kaum liberalis dengan terang-terang mengatakan ini ciptaan Allah. Sedangkan kelompok Al-Asy'ariyah sebetulnya mengutarakan kata-kata itu, cuma dengan bahasa yang berbeda. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah gambaran dari ucapan Allah. Makhluk juga gambaran dari ucapan Allah. Makhluk juga mereka mengatakan. Lantas ucapan Allah yang mana? Kalamun nafsi. Ucapan Allah itu yang di dalam hati Allah. Mbak bingung kalian. Wong ini ilmu filsafat bulet-bulet gak ketemu jamaah. Kan jadi nyiksa diri, jadi bikin sulit Al-Quran dengan di mata mereka, dan ditambah lagi ini adalah keluar dari konsep Quran, kufur jemaah. Kalau Al-Quran dibilang ciptaan Allah, berarti Al-Quran ini sudah tidak ada nilainya. Berarti membuang sifat Allah, yaitu sifat Allah berupa apa? Al-Kalam. Allah bisa bicara, berarti mereka membuang sifat ini. Ini satu pelajaran buat kita. Nah, di ayat ini mengatakan afalam yaddabbaru at-tadabbur. Tadabbur itu apa? Nah, kita fahami ayat surat Shad 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu mubarak, penuh dengan keberkahan, agar mereka liyadabbaru ayatihi, agar mereka memahami ayat-ayatnya. Di ayat lain disebutkan waliyatadzakkara bihi ulul albab. Di sini ada tadabbur, di sini ada tadzakkur. Para ulama mengatakan tadabbur itu apa? Memahami kandungan dan maknanya. Tadzakkur artinya apa? Mengamalkan kandungannya. Nah, inilah yang namanya belajar Al-Quran. Ini namanya belajar Quran. Berusaha memahami kandungan maknanya, lalu tadzakkur, mengambil zikr, pelajaran dari situ, yaitu untuk diamalkan. Ini kita akan mengenal Allah dengan cara seperti ini.
Dan banyak lagi dan banyak ayat lain yang semisal dengannya di dalam Al-Quran. Semua ciptaan Allah menunjukkan adanya segala perbuatannya. Lihat, semua ciptaan Allah menunjukkan adanya segala perbuatannya. Faham? Semua ciptaan Allah, lihat nih kalimat ini dalam nih jemaah. Semua ciptaan Allah menunjukkan adanya perbuatannya. Bingung? Belum paham? Belum? Ini apa ini jemaah? Apa? Kotak tisu kan? Ketika Anda melihat kotak tisu ini, di pikiran Anda apa? Apa? Ada yang bikin kan? Masa kotak tisu ini tahu-tahu ceding ada di sini? Film jamaah, bohongan. Berarti kalau kita melihat kotak tisu, berarti ada apa? Ada pabrik. Tisu, ini tisu. Pikiran kita ada apa? Yang bikin di mana ini, Mas? Makan kue. Enak kuenya. Kita apain kalau enak? Kita lihat dulu, apalagi mak-mak dimakan enak ya, dikopek, dipelototi di sini. Ya Bu ya, dipelototi di sini. Terus dibacain, ini bumbunya ini pakai ini sekilo sekian, kalau ini jadi ini modalnya sekian. Mak-mak dibacain kita langsung. Jadi kita melihat sesuatu pasti terpikir ada yang beli di mana Mas kuenya ini. Paham ya? Oke. Ketika kita melihat ciptaan Allah, di benak kita langsung terpikir apa? Apa? Ada yang menciptakan. Yaitu siapa? Rabbul Alamin. Berarti itulah perbuatan Allah. Allah yang berbuat nih jemaah. Ngelihat binatang, ngelihat ikan teri, gitu kan? Habis ngelihat ikan teri, ngelihat ikan hiu. Allahu Akbar. Terbayang apa? Perbuatan Allah. Perbuatan Allah ini jemaah. Kan? Ngelihat pisang tanduk, terus di sebelahnya ada pisang. Apa itu yang segini tuh? Pisang mas. Jadi terbayang apa? Perbuatan yang nanem Pak Tani. Bapak-bapak di sawahnya atau di ladangnya. Perbuatan Allah. Begitulah seterusnya. Cabai kecil. Segini. Ada cabai segini jamaah, segini ini gede. Saya pernah melihat di satu supermarket, cabainya gede ini segini Bu, gemuknya segini. Saya pegang, saya bolak balik. Datang tuh karyawannya, kenapa Pak? Mas apa ini? Cabai Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya bilang, kenapa Pak? Enggak Mas, bakwannya segede apa Mas? Nungging tuh orang ketawa Mas, bakwannya segede apa lah kalau cabenya segede gini Mas, seember bakwannya. Ketawa dia nggak berhenti terus pergi dia. Dia cabai segini, Masya Allah, ini makannya gimana Mas? Ini dari mana nih cabai Mas? Dari Brazil Pak. Waduh, kekuasaan Allah Mas. Inilah perbuatan Allah. Nah ini yang dimaksud oleh beliau.
Kita ulangi ya. Semua ciptaan Allah menunjukkan adanya segala perbuatannya. Oke, paham sampai sini? Lalu logika berpikir yang kedua, melihat ciptaan berarti ini perbuatan Allah. Oke, logika berpikir kedua apa? Dan perbuatan itu menunjukkan adanya sifat-sifat Allah. Oh, ini perbuatan Allah. Artinya apa? Allah punya sifat. Apa sifatnya? Mencipta, membentuk, mewarnai, ngatur, kan gitu kan? Ini Allah. Al-Bari', Al-Musawwir, membentuk dan merencanakan dan menggambar, membentuk. Al-Bari' merencanakan, Musawwir Allah yang membentuk. Bentuk jemaah. Lalu Allah ciptakan ini. Lalu ciptaan Allah itu pasti sempurna. Berarti ini kan apa? Sifat-sifat Allah. Untuk apa Allah menciptakan ini? Untuk kebaikan manusia. Berarti Allah itu maha baik, sayang. Jadi ciptaan menunjukkan perbuatan, perbuatan menunjukkan sifat. Jika dilogikakan, kata beliau, suatu ciptaan pasti menunjukkan adanya perbuatan. Okay? Dan perbuatan itu pasti menuntut adanya eksistensi, kemampuan, kehendak, serta ilmu yang dimiliki pelakunya, kekuasaan, eksistensi, kemampuan, kudrah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa. Kehendak, masyiah, iradah kauniyah. Ini kehendak Allah untuk bikin begini. Ada pisang emas segini, ada pisang tanduk. Ya. Dulu zaman saya kecil, Mas, di tempat saya itu di Bangil ada mangga gedenya segini, sejempol, mangga segini, matang-matang, warnanya kuning ke oren-oren gitu, campur kuning sama oren warna, segini matang, segini nih, ini udah matang. Makannya gimana? Yuk. Makannya dikenyot, di apa namanya, dibikin penyek dulu, digini-giniin, tahu Bu Mas Yan? Dibikin penyek, udah penyek kita gigit ujungnya terus kita kenyot dong. Udah dikupas hancur lusak habis Bu. Apanya yang makan? Kenyot gini makannya. Kenyot. Orang Bangil dulu namain mangga lelaki. Kenapa? Tafsirin sendiri. Namanya mangga lelaki katanya, Mas. Polanang kalau bahasa Jawa Timurannya ya. Gini, Mas. Ya Allah yang berkehendak, Mas. Allah yang punya kemampuan, Allah yang punya irada, masyiah. Ya. Manis, manis. Kalau Anda kupas makan biasa nggak enak. Enaknya ya digituin. Kok aneh? Ya nggak tahu. Ya begitulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi apa di Sunda ada namanya apa? Di sini jamblang. Ya. Buah jamblang. Ya. Makannya pakai apa? Apa? Taruh di ples, kasih garam, dikocok. Coba makan langsung biasa, enak. Sepet nah enak, tapi kalau Anda kasih garam, Anda kocok jadi manis. Sudah. Ini orang Jawa bilangnya apa? Anggur Jowo. Anggurnya orang Jawa katanya. Anggur lokal.
Subhanallah. Sebab mustahil suatu perbuatan yang bersifat ikhtiari, mana suka, kehendak ya, muncul dari zat yang tiada, atau ia muncul dari zat yang ada tetapi tidak kuasa berbuat, tidak hidup, tidak berilmu, dan tidak berkehendak. Beliau ini ingin membantah ucapan orang-orang orientalis atau komunis, atau zaman sekarang orang-orang liberalis yang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Iya Pak, katakan begitu. Dosen-dosen ini bilang, dosen-dosen yang di liberal-liberal ini, Allah itu tidak ada. Loh kok nggak ada? Iya, karena saya tidak merasakan Allah itu ada. Jadi Allah itu tidak ada. Percaya Pak. Beliau bantah ini. Coba renungkan yang di alam ini. Hebat nggak? Hebat. Kalau Anda melihat alam di atas ini, pasti ada yang mencipta. Itulah perbuatan Allah. Berarti Allah itu ada. Berarti Allah punya sifat. Karena ini perbuatan Allah. Ada sifatnya. Allah berkuasa. Allah mampu. Allah punya kehendak. Berarti Allah ada. Satu, dua. Ini bantahan bagi mereka yang menafikan sifat Allah. Bahwa Allah itu tidak punya sifat. Seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan kelompoknya, Kullabiyah, Ahlul Kalam. Membuang Allah tidak punya sifat. Makanya menafikan Allah nggak bicara, Allah nggak mendengar, Allah nggak melihat, Allah tidak di atas arsy. Dibuang sifat-sifat ini sama mereka. Dibantahlah di sini oleh Imam Ibnu Qayyim. Beliau tadi mengatakan, atau ia muncul dari zat yang ada tetapi tidak kuasa berbuat, tidak hidup, tidak berilmu, tidak berkehendak. Nggak mungkin. Lah terus alam ini muncul dari mana? Paham apa bingung Mas? Bingung ini makanya. Sini tak kasih contoh deh. Kue deh, kue. Anda ngelihat kue ya. Anda ngelihat kue tadi enak. Pertanyaannya adalah apa? Siapa yang buat? Oh, yang buat ini si A. Ketika Anda tahu bahwa kue ini perbuatannya si A, berarti apakah si A tidak punya sifat? Mungkin si A tidak punya sifat tapi bisa bikin kue. Mungkin? Nggak mungkin jemaah. Ini umpama nih, Anda habis ngepel, dapat sejam, kotor semua Bu. Pasti Ibu nanya apa? Perbuatan siapa ini? Nah yuk sambil ngamuk kan? Perbuatan siapa ini? Itu Bu anak-anak kecil tadi. Sini semua. Ngamuk Anda. Kalau ini menunjukkan adanya perbuatan, berarti yang berbuat memiliki sifat dong. Apa sifat dia? Punya kemampuan, ya kan? Bergerak, punya ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Paham tidak? Nah ini baru lain nih mukanya nih. Bisa ini, bisa ini. Punya sifat. Lah sekarang mereka Mu'tazilah, Jahmiyah, termasuk Asy'ariyah yang membuang sifat-sifat Allah ini. Loh apa iya ini terjadi begitu saja? Kan nggak mungkin ini terjadi begitu saja. Pasti ini menunjukkan adanya sebuah perbuatan menunjukkan adanya sifat. Berarti mereka yang tidak percaya dengan sifat Allah, katakan apa? Oh ini semua terjadi dengan
Nah, makanya mereka suka bilang apa? Ini evolusi, ini proses buah alam, Mas. Begitulah yang ditanamkan di pelajaran IPA. Kan gemes Pak kita di pelajaran itu kesannya. Auzubillah ya. Jadi oke, kita lanjutkan. Hasil perbuatan Allah yang mengandung keunikan berbeda antara satu dan lainnya menunjukkan adanya kehendak pada dirinya. Paham? Belum? Coba tak ulangi lagi ya. Perhatiin. Makanya beli deh bukunya, Mas. 100.000 ya Allah. Berapa? 186.000. Aduh, pulsamu 150. Kopinya 30.000. Sehari berapa cangkir? Angel, Mas. Oke, kita ulangi ya. Hasil perbuatan Allah yang mengandung keunikan, maksudnya apa? Luar biasa, dahsyat, hebat ya. Berbeda antara satu dan lain. Ini unik, ini dahsyat, ini hebat semua, Mas. Menunjukkan adanya apa? Ya kehendak Allah dong. Ini kan kehendak Allah pada dirinya. Dan bahwa perbuatannya tidak terjadi secara spontan, Pak. Nggak mungkin spontan. Yaitu sekali saja dan tidak berulang-ulang. Nggak mungkin. Buktinya berulang-ulang. Coba lihat alam dalam lautan. Lain-lain ikannya, Mas. Lain ikannya. Rasanya lain-lain. Manusia lain. Yang paling enak itu musim haji. Coba lihat di musim haji itu. Ini negara ini, negaranya Kopeng kita nggak pernah dengar. Wajahnya begini, ini wajahnya begini, lain-lain Pak. Luar biasa. Binatang, ada yang gede banget, ada yang kecil. Merutu, Pak, tahu merutu? Apa merutu itu? Merutu itu dulu kalau muncul mau maghrib di kebun, di muka ini nggak kelihatan, tapi kalau kita tepok ada di tangan. Apa namanya? Nggak tahu, orang Jawa Timur bilang merutu, Mas. Ini luar biasa, ini dahsyat ini. Ya. Belum lagi anggota tubuh manusia dengan berjuta syarafnya. Allahu Akbar. Menunjukkan adanya apa? Ini kehendak Allah ini. Ini masyiah Allah. Memang Allah berkehendak untuk itu. Berarti apakah ini muncul begitu saja evolusi proses sebuah alam? Tidak mungkin. Hal perbuatan Allah yang mengandung banyak maslahat, hikmah dan tujuan-tujuan terpuji menunjukkan kebijaksanaannya. Sekarang banyak ditemukan, oh ternyata ini manfaatnya banyak, oh daun ini banyak manfaatnya, oh jengkol itu ternyata manfaatnya untuk apa katanya? Cantikan lah, padahal dimakan bau, tapi bisa buat kecantikan, buat kulit, buat obat apa, kanker lah, apalah katanya. Luar biasa coba. Subhanallah. Menunjukkan apa? Inilah sifat hikmah. Sifat apa? Apa hikmah itu? Bahwa Allah menciptakan, menentukan sesuatu pasti ada baiknya. Pasti ada baiknya. Ada baiknya itu semua. Kita tahu alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu.
Ketika Rasulullah SAW bicara tentang setiap penyakit itu ada obatnya, alimahu man alimahu. Ada yang tahu ya tahu, tapi yang nggak paham ya nggak paham. Bukan berarti ketidaktahuan kita itu ketidakadaannya. Adamul ilmi laisa ilman bil adam. Ketidaktahuan kita bukan berarti itu tidak ada. Sama ini, Allah menciptakan sesuatu, apa hikmahnya? Masa ada hikmahnya? Anda nggak tahu bukan berarti tidak ada. Tapi kita yakin Allah punya nama Hakim, bijaksana, baik ini. Hasil perbuatan Allah yang mengandung manfaat, ihsan dan kebaikan menunjukkan apa? Kasih sayang. Allah berbuat sesuatu, ada manfaatnya, ada kebaikannya. Manusia diciptakan dengan tubuh yang utuh. Terus apa? Ihsan, dikasih rezeki, kasih duniawi, kasih harta. Allah sebut harta itu dengan kebaikan. Di surat apa itu? Surat Al-Adiyat. Apa itu? Apa surat Al-Adiyat yang tengah-tengah itu? Kalla innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika la syahid wa innahu li hubbil khairi la syadid. Wa innahu li hubbil khairi, sungguh manusia itu kecintaannya terhadap al khair. Apa al khair ini? Harta. Allah sebut harta di ayat ini dengan al khair, kebaikan. Ya, Allah ciptain manusia sempurna, dikasih harta, tubuhnya sehat. Nunjukkan apa? Sayang Allah itu sama manusia. Padahal yang dikasih kasih sayang, yang mendapatkan kasih sayang Allah ini ternyata kafir, sholat enggak. Yang mendapatkan kasih sayang ini, ya, saya tidak mengatakan yang diberi, beda itu konsekuensi maknanya. Saya tidak mengatakan yang diberi, tapi yang mendapatkan kasih sayang ini, udara sehat. Coba Anda ke UGD, oksigen bayar berapa? Hah? Berapa? 3 juta sebulan. Apaan? Sehari bisa 3 juta ente. Ya, kasih oksigen, terus dikasih apalagi tubuhnya kasih ini, bisa 3 juta sehari. Kita menghirup udara di luar gratis. Ya terkadang bau-bau dikit kan gitu ya. Jadi Allah ini sayang jamaah sama kita. Yang nerima ini, yang mendapatkan ini loh jamaah, yang mendapatkan ini ternyata kufur. Makanya di surat Adiyat tadi apa? Kalla innal insana li rabbihi lakanud. Apa kanud? Ini hiperbola. Artinya apa? Kafur banget. Kufur banget. Nikmat, kufur nikmat. Tapi Allah tetap kasih. Ini fulan kufur, ini fulan gak sholat, ini fulan syirik, tetap harta itu dia bisa dapat. Udara bisa, badannya fisik sehat pak, yang rajin sholat kena jantungan pak. Iya pak ya, langsung manggut-manggut bapak. Jadi ini rahmat Allah. Apakah berarti yang sakit terus kena jantung Allah nggak kasih rahmat? Kasih pak. Toh dia juga akan lebih dari sebuah jantung yang akan dia terima pak. Jadi inilah kasih sayang Allah ini semua. Berarti Allah itu ada tidak? Ada. Berarti Allah memiliki sifat tidak? Inilah sifat Allah. Allah punya kehendak. Semua yang di alam ini terjadi karena
kehendak Allah. Ini kehendak Allah. Kebaikan apa semua menunjukkan apa? Bijaksana Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah Ibnu Qayyim mengurai satu agar kita kenal sama Allah. Hasil perbuatan Allah yang berupa azab serta hukuman menunjukkan apa? Keadilan Allah. Si fulan diciptakan dengan sempurna, dikasih nikmat, dikasih kebaikan sama Allah, ngelawan, tetap kufur, dikasih tahu bangkang, kufur, akhirnya diapain sama Allah? Diazab. Berarti menunjukkan apa? Adil. Anda mendapatkan rahmat Allah sebelumnya, lalu Anda kufur, maka Allah tunjukkan keadilannya. Berarti Allah itu punya apa? Sifat. Inilah rahmat Allah, inilah keadilan Allah. Allah sayang, Allah juga adil. Ketika manusia bangkang, ya keadilan Allah akan terlihat di situ dalam bentuk apa? Turunnya azab. Ya, kita dengarkan azan dulu. Hasil perbuatan Allah, maksudnya makhluk tadi kan. Jadi di antara makhluk Allah ada yang berupa kemuliaan. Artinya ada hamba yang mendapatkan kemuliaan. Kedekatan dengannya, Allah dekat dengan hambanya. Pertolongannya, banyak ditolong atas, dan pertolongan atasnya menunjukkan apa? Cintanya kepadanya. Jadi ada dari sekian manusia ini, ada di antara mereka, dari sekian manusia ini muncul sebagian dari mereka yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Apa itu? Allah pilih dia untuk mendapatkan hidayahnya. Allah selamatkan dia dari kemaksiatan, dari kekufuran. Allah jadikan dia hambanya yang bertaubat, beriman. Allah kasih dia ilmu, Allah mudahkan dia beramal saleh. Tapi ada di antara mereka banyak rumahnya dekat masjid, karpetnya masjid warna apa nggak tahu jemaah. Tapi ada dari jamaah itu yang rumahnya jauh, tapi dia rajin ke masjid. Jadi ada di antara manusia ini yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaannya, hidayah, si ilmu amal saleh. Nunjukin apa? Ini yang lebih ini yang dicintai. Makanya para ulama itu bilang rahmat Allah itu ada dua. Ada yang umum, dan yang umum ini dinikmati dan dirasakan oleh semua. Yang tadi itu diciptakan sempurna, terus dikasih dunia, fisiknya ganteng, cantik, dikasih dia sehat. Ini rahmat bersifat umum semua. Makanya jangan ngiri dengan hal yang seperti ini, karena ini menu standar, menu warteg ini jamaah, standar. Nasi putih, tempe, penyet, sambal, kerupuk, ini standar. Teh manis deh. Kalau Sunda teh pahit. Kalau meminta gula bayar. Ini menu standar jemaah. Mereka merasakan itu. Orang kafir kaya raya, miliarder, duitnya triliunan. Ternyata ini kelas apa? Standar. Kerupuk sama tempe standar. Ini rahmat yang bisa dirasakan semua orang.
mau kafir, mau apa saja begini jamaah. Tapi ada rahmat khusus yang tidak akan diperoleh, diterima kecuali orang yang khusus pula. Ini diterima rahmat ini. Berarti Allah yang ngasih, dikasih spesial. Ini rahmat khusus. Berarti inilah hamba yang dimuliakan. Berarti ini mulia. Nunjukin apa? Nunjukin Allah punya sifat rahmat yang spesial. Allah punya sifat cinta. Ini orang dicintai secara khusus oleh Allah. Kalau doa dikabulkan ya. Kalau minta dikasih sama Allah. Kalau ada yang ganggu dia, Allah balas tuh orang. Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang rajin sholat subuh dijaga dia sama Allah. Fala yatlubannakumullahu fi dhimmatih. Jangan sampai Allah ngejar-ngejar dia gara-gara musik-musik hamba Allah yang rajin sholat subuh ini. Hadis sahih ini Pak. Subhanallah. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang ganggu hamba-hambaku yang beriman bertakwa, saya umumkan perang sama dia. Runyam jemaah. Berarti Allah punya sifat apa menunjukkan ini? Cinta. Kasih sayang yang spesial. Berarti Allah punya sifat. Inilah ciptaan Allah. Inilah makhluk. Ada makhluk begini, ada makhluk begini, ada makhluk begini. Semuanya menunjukkan apa? Adanya perbuatan. Dan perbuatan menunjukkan adanya sifat. Ada manusia pada umumnya, oh berarti Allah punya kasih sayang yang bisa dinikmati oleh semua. Oh ada hambanya yang mulia, berarti ada kasih sayang yang diterima, dikasih khusus. Oh berarti ini lebih dicintai. Berarti Allah punya sifat cinta, kasih sayang khusus. Berarti Allah itu ada, Allah punya sifat. Hasilnya apa jemaah? Berkaitan dengan perilaku kita ketika kita mengenal ini. Oh, inilah Allah dengan kekuasaan, kebesarannya, dengan sifat-sifatnya. Berarti apa? Jadilah hamba Allah yang bersyukur. Jangan jadi kufur. Ya. Jadi hamba Allah yang senantiasa ingat sama Allah, zikir sama Allah. Dan jangan jadi hamba Allah yang melupakan Allah. Jadilah hamba Allah yang taat dan jangan jadi hamba Allah yang bermaksiat. Itulah makna dari firman Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kamu dengan ketakwaan yang benar. Taat, jangan maksiat. Syukur, jangan kufur. Ingatlah sama Allah, zikirlah sama Allah. Jangan dilupakan. Ini buahnya buat kita. Taat, syukur, zikir. Termasuk belajar ilmu ini zikir, bukan wiritan aja ya. Nah, sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjutkan bicara tentang ma'rifatullah dengan melihat apa? Perbuatan-perbuatan Allah di alam semesta dan melihat apa? Hasil dari perbuatan Allah, makhluk-makhluknya menunjukkan apa pada sifat Allah. Ingat, setiap ciptaan di alam semesta pasti menunjukkan apa? Perbuatan Allah. Perbuatan Allah menunjukkan sifat-sifat yang berbeda-beda. Berarti Allah punya sifat. Berarti Allah itu ada. Ini ingat di hati kita. Jangan dirusak dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya? Tanggal 22 ini.
Wah, biar nggak hilang, anak tandain. Syukur. Ada pertanyaan di sini, Ustadz, jika Allah menciptakan makhluk dalam bentuk yang paling sempurna, penjelasan apa bila makhluk yang diciptakan dalam keadaan cacat? Sebetulnya Allah menciptakan si fulan dalam kondisi cacat. Sebetulnya ciptaan Allah pada si fulan ini yang kita lihat cacat, sempurna apa tidak? Hah? Sempurna. Sempurna jemaah. Tak ilustrasi ya. Anda ngelihat tempe Purwokerto itu apa jemaah? Pak Wingking. Orang Jawa ngelihat tempe Purwokerto itu sempurna nggak jemaah? Hah? Nggak sempurna, mentah, mau eplek-eplek kok. Ini mateng nggak? Mateng nggak? Mentah dah. Sudut pandang siapa? Hah? Orang lain. Tapi bagi sudut pandang masyarakat yang lain justru bilang apa? Ini yang paling enak, Mas. Ya, ini paling enak. Makanya Allah itu bilang, innal insana li rabbih lakanud. Kata Imam Hasan Al-Basri mengomentari ayat ini. Apa itu? Yansan ni'am wa yadhkurul masaib. Yang diingat itu musibahnya aja. Nikmat-nikmat yang berjuta-juta, bermiliar-miliar nikmat ini dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada. Dia cuma ingat 1-2 musibah. Yang lain kemana? Anda lupakan. Si fulan lahir umpama cacat sisi ini. Anda melihat dari sisi ini aja yang kurang. Padahal Allah ciptakan dia dengan berjuta-juta kesempurnaan. Ini manusia kanut namanya. Kufur sama Allah. Gigi yang satu sakit. Aduh Mas. Seakan-akan gunung runtuh pada dirinya. Ya cuman gigi satu. Cuman ini satu. Ini satu jawaban ya. Berarti sempurna. Ya. Di balik 1-2 buah yang rusak dari hasil satu kebun, apakah kita perlihat, kita hitung jemaah? Satu mangga ini rusak, busuk. Dari semua hasil panen kebun ini, apakah kita cuma sedih melihat ini? Hah? Kenapa? Masih banyak yang utuh. Kok kita ngeliatin yang ini aja? Ini satu jawaban. Jawaban yang kedua, ini semua siswa di kelas. Kok tiba-tiba satu yang saya comot, saya ikutkan ujian beasiswa. Kenapa kok dia doang? Coba lihat di area Anda di sekitar sini Rawamangun. Berapa yang terlahir cacat? Nanya Pak dokter di belakang, spesialis kandungan. Ya kan? Pak ngelahirin dalam sebulan pernah cacat Pak dokter. Dalam 1 bulan ada Pak dokter. Hah? Tuh. Jarang Pak. Berarti belum tentu ada sebulan. Loh kok kita Allahu Akbar, ya akhi. Satu toh yang diambil untuk apa? Ya berarti dia yang dikasih ujian lebih. Berarti ada apa? Ya Allah sayang sama orang tuanya. Allah sayang sama dia dikasih ujian yang melebihi kalian, bonusnya lebih banyak. Kalau dia bersyukur. Ya akhi, jangan melihat sisi buruk menurut hawa nafsu, jangan. Ini setan yang godain.
Akhirnya jadi manusia yang kufur. Ini jawaban yang satu. Yang ketiga, justru terkadang dengan cacatnya dia jauh lebih mulia dari manusia yang normal. Kata Syekh Abdul Razak dalam ceramahnya, hafizahullah, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya bukan diceritain orang, kata beliau. Saya sholat di masjid ini, di depan saya ada orang Indonesia. Di depan saya ada orang Indonesia. Dia berdiri dengan satu kaki. Dan dia sholat dengan membaca ayat yang surat panjang. Dia sholat berdiri dengan satu kaki dia. Hari ini saya mendapatkan pelajaran. Berapa banyak orang yang dikasih kaki sempurna, tapi dia ke masjid aja nggak mau. Ya, siapa? Ya. Allah uji diambil 1, 2, tapi dikasih sisi kemuliaan. Matanya buta. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda apa? Lupa saya redaksinya. Siapa yang aku ambil kedua matanya, disebut dengan habibatain, kedua matanya, fasabar, lalu dia sabar, awattuhu bihima al jannah. Saya ganti kedua matanya dia yang buta itu dengan surga. Jadi satu diambil dikasih apa? Berjuta nikmat. Benar jemaah. Berapa banyak orang sehat nggak ada apa-apanya dengan orang yang cacat ini. Dia belajar, dia ibadah. Yang buta mampu menghafal. Ya. Orang buta ada yang ingatnya dahsyat jemaah. Jangan bicara ulama lah, oke lah Syekh bin Baz hafal. Syekh Abdul Muhsin. Dulu saya ada wali santri di pesantren jemaah. Orang tuanya buta. Datang ke pesantren. Selalu ditemani keluarganya lah, buta beliau. Ngobrol, udah pulang. Anaknya nggak lama di pesantren mengundurkan diri karena nggak betah. Selang berapa waktu, kira-kira ada 5 tahunan jamaah, 5-6 tahun gitu berlalu. Udah lama, 5-6 tahun berlalu. Saya menjenguk, saya datang ke kotaknya ini orang. Kebetulan saya sholat Jumat di masjid itu. Wah subhanallah, saya mampir ke kotanya, saya sholat Jumat di masjid itu, yang khutbah Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Ustadz Yazid, Masya Allah. Duduk saya. Selesai beliau khutbah di kota itu, orang yang 5-6 tahun lalu itu duduk di sebelah sana. Si Fulan ada di sini. Ana samperin dari belakang jemaah. Ana pegang punggungnya. Ana bisikin dari kupingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sebentar. Ustadz Nizar, gimana kabarnya? Kaget anak jamaah. Ya Allah, anak cium keningnya dia langsung. Allahu Akbar. Ustadz Nizar, gimana kabarnya Ustadz? Ya Allah. Padahal pertemuan sebentar di pondok. Akhi, ini orang jangan disepelekan. Inilah ya akhi, Allah ambil sedikit, Allah kasih yang lain. Ya, begitulah. Terkait dengan ciptaan Allah dan sifatnya yang saya tanyakan, apakah ikan nun yang menelan Nabi Yusuf katanya masih ada? Wallahu a'lam. Ini enggak penting ini masih ditanyakan Mas. Wallahu a'lam, enggak tahu anak Mas. Adanya Mbak Nun Mas, jualan di pasar sini Mas.
Nggak tahu saya Mas. Kenapa ikan tidak ada lidahnya Ustadz? Wallahu a'lam, saya nggak tahu Mas. Alhamdulillah lidah kita ada Mas. Oh, kalau makan enak gitu ya. Ada lagi yang nanya Mas. Ini ibu-ibu ada yang mau nanya? Nggak ada, silakan Pak. Ya, pelajaran IPA di anak-anak sekolah SD, SMP, SMA katanya banyak keliru. Bagaimana kalau kita jelaskan? Ya. Sebetulnya bukan keliru Pak, mungkin dari sisi ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian memang benar itu adanya. Tapi ketika itu dikatakan bahwa ini adalah teori apa? Evolusi, dengan bahasa lain ini ada karena sebuah proses alamiah. Ini yang nggak benar Mas. Ya. Kalau mereka mengatakan hujan itu turun karena proses A, B, dan C, D, ya memang itu secara teknologi. Manusia itu tercipta karena ini dan itu lahirnya bayi itu memang penelitian manusia. Tapi apakah berarti itu ada dengan sendirinya? Apakah proses itu menciptakan proses dan menciptakan sebuah proses lagi? Kan tidak Pak. Ini yang harus kita tanamkan. Saya bacakan sedikit ungkapan Ibnu Qayyim berkaitan masalah pelajaran IPA Pak. Hasil perbuatan Allah yang menggambarkan perihal dunia flora dan fauna, beserta proses perputaran air, siklus hujan, yang menunjukkan bahwa hari kebangkitan tersebut bukanlah sesuatu yang tidak mungkin atau mustahil. Berarti yang ngatur siapa? Allah. Seperti itulah nanti hari kiamat, Allah akan bikin begini. Jadi jangan dikatakan ini ada dengan sendirinya. Anda sebut evolusi. Oh itu gempa karena proses alamiah, pergeseran antara lempeng bumi. Ya akhi, oke kalau Anda mengatakan dalam ilmu pengetahuan bahwa ini terjadi karena sebuah pergeseran ini berdasarkan penelitian A, B, dan C, berdasarkan data A, B, dan C, dengan pendekatan penelitian A ini A, B, C, oke lah. Tapi siapa yang membuat pergeseran ini? Ini Allah yang membuat Pak. Allah yang berbuat. Ini perbuatan Allah. Kenapa Allah berbuat begini? Karena Allah punya sifat. Kalau ini azab, ya udah keadilan Allah. Oh ini flora, fauna, tanaman, tumbuhan, binatang. Oh, ini perbuatan Allah, ini sifat Allah. Sudah. Allah punya sifat. Coba ini ditanamkan di pelajaran IPA Pak. Pelajarannya IPA. Tapi kita tarik dari situ sisi akidah, kita tarik situ sisi akhlak. Bah, hebat Pak. Ada bukunya? Nggak ada. Ada lagi yang bertanya? Nggak ada lagi. Alhamdulillah. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka